Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Bu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat bertemu kembali dalam pertemuan kita hari ini. Kita harus banyak bersyukur meskipun di masa pandemi seperti ini kita masih bisa melakukan pembelajaran meskipun dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu berdoa mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberikan manfaat dan juga diberikan kemudahan. Amin. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak semua, Ibu ingin mengabsen dulu ya sebelum dimulai. Yang pertama, Ahmad Naimuddin hadir. ya Bu. Oke. Yang kedua, Mansur hadir. Hadir, Bu. Ada keluar sebentar. Ya. Yang ketiga, Matelda hadir. Matelda. Ada, Bu. Ya. Yang selanjutnya, yang terakhir, Neti. Neti ada Neti? Neti ada? Sakit Bu. Sakit. Bu. Ya, kita berdoa ya. Mudah-mudahan Neti segera diberikan kesembuhan sehingga bisa berkumpul kembali belajar bersama kita lagi. Ya. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu mulai ke pembelajaran, Ibu hanya ingin mengingatkan untuk kita semua bahwa di masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan kita ya dengan melakukan 3M. Kalau benar-benar kalian harus keluar rumah, maka kamu harus memakai masker, kemudian menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Baiklah anak-anak, pembelajaran pekan kemarin Ibu tentang pelaku ekonomi, ya, di mana pelaku ekonomi itu ada 4 sektor, yaitu yang pertama adalah apa yang pertama? Yaitu rumah tangga konsumen. Ya, yang kedua rumah tangga produsen. Yang ketiga, rumah tangga negara. Dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Nah, untuk pekan ini kita akan belajar tentang mekanisme harga keseimbangan dan juga struktur pasar. Ya, sudah lihat presentasi Ibu? Ya, terlihat ya? Oke. Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Yang pertama, yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat membedakan pengertian permintaan dan penawaran dengan benar, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, dan yang terakhir adalah menjelaskan hukum permintaan dan penawaran. Kompetensi dasarnya untuk materi hari ini adalah mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Baik anak-anak, Ibu hari ini akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran. Oke, sebelum Ibu mulai materinya, Ibu mau tanya, permintaan dan penawaran itu biasanya terjadi di mana sih? Di pasar, Bu. Iya, betul sekali. Permintaan dan penawaran biasa terjadi di pasar. Baiklah anak-anak, kita langsung saja materi yang pertama yaitu tentang pengertian permintaan dan penawaran. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang rela dan mampu dibeli oleh konsumen atau pelanggan pada berbagai kemungkinan harga selama periode tertentu. Selanjutnya, yaitu hukum permintaan. Hukum permintaan yaitu semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang tersedia.
Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, semakin sedikit jumlah barang yang tersedia. Hukum ini berlaku ketika artinya adalah ceteris paribus. Ceteris paribus itu adalah faktor-faktor lain dianggap tetap. Ya. Selanjutnya adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Ada 4 faktor, yaitu yang pertama adalah jumlah penduduk, yang kedua pendapatan masyarakat, yang ketiga harga barang lain, yang keempat adalah selera masyarakat. Oke, yang terakhir tentang permintaan, yaitu jenis permintaan. Jenis permintaan yang pertama adalah permintaan potensial. Permintaan potensial adalah permintaan yang didukung oleh daya beli, namun belum terdapat untuk beli. Permintaan efektif, permintaan yang didukung oleh kemampuan untuk membeli dan mempunyai daya beli. Ya, lanjut. Sudah paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Paham ya? Oke, lanjut. Penawaran. Apa sih penawaran itu? Penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yaitu harga barang lain, biaya produksi, harga sumber daya, dan tingkat teknologi yang digunakan. Selanjutnya, hukum penawaran. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Yang terakhir, jenis penawaran yaitu yang pertama, penawaran individu. Penawaran yang dilakukan oleh satu individu. Yang kedua, penawaran pasar, yaitu penawaran yang dilakukan oleh banyak penjual di pasar. Baik, anak, itu adalah materi permintaan dan penawaran. Yang pertama, pengertian permintaan penawaran. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang ketiga adalah hukum permintaan dan penawaran. Oke, ada yang mau ditanyakan? Paham semuanya? Paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, Ibu simpulkan. Ada yang mau menyimpulkan? Siapa yang berani menyimpulkan? Apa itu permintaan? Ada? Oke, Matelda. Apa Matelda permintaan itu? Permintaan itu adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu, Ibu. Betul, Matelda. Ya, bagus sekali. Baiklah anak-anak, itu tadi sudah dijelaskan ya. Permintaan dan penawaran, kemudian hukum permintaan dan penawaran, di mana dapat Ibu simpulkan bahwa hukum permintaan itu berbanding terbalik. Artinya jika harganya naik, maka jumlah barang yang dimintanya turun dan sebaliknya. Sedangkan hukum penawaran berbanding lurus. Jika harganya naik, jumlah barang yang ditawarkan juga ikut naik. Baiklah anak-anak, untuk hari ini Ibu rasa cukup. Ibu sudah membuat tugas ada di Google Classroom. Silahkan kalian buka, kemudian kerjakan, dan dikumpulkan di Google Classroom. Ya, di situ ada tenggat waktunya, yaitu mengumpulkan paling lambat pekan depan, ya, hari Sabtu pekan depan, pukul 12 siang. Baiklah anak-anak, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Sebelum kita tutup, Ibu minta Ahmad untuk memimpin doa penutup. Silakan Ahmad.